Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Ibu ucapkan bagi kalian semua siswa-siswi peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di SMK Pasundan 1 Banjar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi virtual seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Hani Fitriyanti. Ibu merupakan salah satu pengajar di SMK Pasundan 1 Banjar, khususnya pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan semangatnya terus dipertahankan ya, dan kalian masih tetap antusias menyimak dan mendengarkan sampai kegiatan ini selesai. Pada MPLS kali ini, Ibu bertugas untuk menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Berikut ini akan Ibu uraikan materinya ya, mohon disimak baik. Anak-anakku sekalian, Sekolah Ramah Anak yang disingkat SRA adalah sebuah program yang menghendaki sekolah menjadi rumah kedua bagi anak. Pertanyaannya, mengapa anak? Pertama-tama harus kita ketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu mengapa anak? Anak adalah investasi yang sangat berharga. Anak adalah generasi penerus yang di tangannya terletak maju mundurnya bangsa kita di masa yang akan datang. Untuk itu, menjadi tugas negara dan kewajiban semua pihak memastikan anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jiwa, raga, spiritual, intelektual, dan keterampilannya. Lalu mengapa sekolah? Karena di sekolah, anak-anak menghabiskan waktunya cukup lama. Maka, sekolah haruslah menjadi tempat yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak dapat tumbuh seperti yang kita harapkan. Jika kalian sudah memasuki masa sekolah menengah, keberadaan di sekolah bisa sampai 8 jam seharinya. Pada masa-masa normal, belajar dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 15 atau 15.30. Jadi kira-kira 8 jam kalian berada di sekolah. Sementara itu, masih sering kita dengar kabar kondisi sekolah yang kurang aman atau nyaman bagi anak-anak. Misalnya masih ada tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh siswa sendiri ataupun oleh guru. Kemudian adanya kasus keracunan makanan, kecelakaan, ya misalnya karena lantai kamar mandi yang licin, atau kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana. Kemudian ada kasus nabza, rokok, radikalisme, dan lingkungan sekolah yang tidak sehat. Kemudian masih juga kita dengar adanya proses pendisiplinan di sekolah yang menggunakan hukuman yang berlebihan. Pendekatan guru dan orang tua dewasa lainnya kepada peserta didik yang masih menggunakan paradigma penguasa dan yang dikuasai. Para siswa sekalian, tahukah kalian hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak? Berikut hak yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, hak bebas melakukan kegiatan agamanya, hak bebas berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan, misalnya nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, perlindungan dari perampasan kebebasan, perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, perlindungan dari siksaan fisik dan non-fisik, perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking, dan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian,
hak-hak anak yang telah disebutkan tadi dilindungi oleh peraturan yang berlaku, yaitu oleh Konvensi Hak Anak, ya, KHA, kemudian oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, tumbuh, dan berkembang, kemudian partisipasi dan suara anak. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke definisi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak, ya, hak anak yang sudah tadi kita lihat, dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Jadi, sekolah harus tahu betul hak-hak anak dan mampu memberikannya. Juga dapat melindungi anak dari hal-hal yang tidak semestinya terjadi pada anak, dan juga membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada anak atau siswa untuk mengadukan jika dia mengalami kasus yang melanggar haknya yang terjadi di sekolah. Lima prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Artinya, anak dengan latar belakang apapun akan mendapatkan perlakuan sama dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan. Yang kedua, kepentingan terbaik anak. Artinya, setiap kebijakan atau solusi yang diambil haruslah demi kebaikan anak. Prinsip yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang keempat, partisipasi anak. Sekolah ramah anak tanpa dukungan siswa, baik berupa ide, gagasan, kepatuhan, keaktifan ikut serta pada program sekolah, maka sekolah ramah anak tidak akan berjalan sesuai harapan. Dan prinsip yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Selanjutnya, 3 pilar SRA. Pilar itu adalah penyangga, ya, penyangga sebuah bangunan. Pada slide ini, kalian melihat 3 buah gear yang menjadi simbol pilar penting SRA, yaitu sekolah, orang tua, dan siswa. Jika komunikasi di antara mereka terbuka dan lancar, gear-gear ini akan berputar dan akan bisa menyalakan mesin sekolah ramah anak. Artinya, sekolah ramah anak akan berjalan dengan baik. Jika program sekolah ramah anak ini berjalan dengan baik, maka sekolah akan benar-benar menjadi rumah kedua bagi anak. Karena sekolah menjadi tempat yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Selanjutnya mengenai komponen SRA. Ada 6 komponen. Yang pertama adalah kebijakan tentang SRA. Kebijakan dari sekolah ini dituangkan ke dalam komitmen tertulis dan kemudian dideklarasikan. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA, Konvensi Hak Anak. Minimal mereka mengetahui hak-hak anak. Yang ketiga, proses belajar yang ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah haruslah mudah digunakan anak dan tentunya aman bagi anak. Yang kelima, partisipasi anak atau siswa. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, program sekolah ramah anak ini harus didukung oleh semua siswa. Tanpa peran aktif siswa, baik dalam bentuk kepatuhan pada sekolah, aktif pada kegiatan yang dilaksanakan sekolah, aktif memberi masukan pada sekolah, tentu sekolah ramah anak ini akan sulit untuk dilaksanakan. Dan yang keenam adalah partisipasi orang tua, pemerintah, lembaga masyarakat, stakeholder, dan juga alumni. Siswa sekalian, peran kalian untuk mendukung sekolah ramah anak sangatlah dinanti. Jadilah pelopor dan jadilah pelapor. Sebagai pelopor, jadilah agen perubahan.
dan terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang. Sebagai pelapor, terlibat aktif menyampaikan pendapat atau pandangan ketika melihat atau mengalami atau merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak di sekitarnya. Siswa sekalian, kondisi pandemi yang belum reda ini tidak memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka. Hal ini menjadi tantangan bagi kalian untuk bisa menghilangkan rasa jenuh dan mengatasi berkurangnya semangat belajar di masa pembelajaran jarak jauh. Belajar di sekolah bersama teman dan langsung dibimbing oleh guru memang terasa lebih menyenangkan dan lebih efektif. Tapi demikianlah kondisi yang ada, karenanya mari kita berdoa agar pandemi segera bisa diatasi. Berikut ini adalah peran siswa dalam pembelajaran jarak jauh yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh siswa di rumah. 1. Melaksanakan protokol kesehatan. Jika kalian keluar rumah untuk keperluan yang tidak bisa dihindari, segera sesampainya di rumah cucilah tangan dengan sabun dan berganti baju. Yang kedua, gembira belajar di rumah sesuai jadwal yang diberikan oleh sekolah. Biasanya sebelum pukul 7, wali kelas akan mengingatkan kalian untuk segera absen melalui link absen kelas. Kemudian, secara bergantian, guru mata pelajaran akan menyampaikan materi pelajaran baik melalui WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Pastikan kalian tidak menunda tugas yang diberikan, karena besok hari akan ada tugas baru lagi, sehingga tugas tidak akan menumpuk. Yang ketiga, praktik baik dalam pendidikan karakter dengan melakukan pembiasaan positif di rumah dan jangan lupa selalu hormat pada orang tua. Yang keempat, belajar bersama orang tua. Sampaikan kesulitan yang kalian hadapi kepada orang tua. Insya Allah orang tua akan mencarikan solusinya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan PHBS di rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Jangan lupa makan sayur, madu, minum air putih yang cukup, dan menghindari makanan atau minuman yang banyak mengandung gula, pengawet, perasa, dan pewarna. Yang ketujuh, membantu orang tua. Jangan malas membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dan yang kedelapan, tetap melakukan kegiatan olahraga di rumah dan berjemur selama 30 menit. Nah, dari pemaparan yang tadi disampaikan, ada beberapa evaluasi untuk kalian semua. Yang pertama, tadi dalam materi disebutkan bahwa anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam keputusan Presiden dan juga undang-undang. Beberapa di antaranya telah Ibu sebutkan tadi, baik haknya maupun kewajiban dari anak. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah silahkan tuliskan hak dan kewajiban anak selain dari yang tadi Ibu sampaikan. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa selama kurang lebih 1 tahun lamanya kita melakukan rutinitas yang baru, yaitu belajar secara daring atau yang dikenal dengan sebutan PJJ. Nah, tolong tuliskan kegiatan atau rutinitas kalian setiap harinya selama masa PJJ, dimulai dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Tugasnya silahkan kalian tulis di buku. Untuk hasilnya silahkan kalian kirim ke pendamping masing-masing sebagai tanda kehadiran kalian dalam materi SRA ini. Demikianlah materi SRA atau Sekolah Ramah Anak yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terakhir, Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.